Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ya, kembali lagi bareng gue Mirza di Text Time with Mirza. Kali ini kita bahas sesuatu yang bikin jantung deg-degan, bukan ditanya wanita gitu ya, tapi kita bahas masalah SP2DK. Ya, SP2DK tuh apa ya? Kira-kira seperti surat cinta, tapi surat cintanya bukan dari calon, tapi surat cinta dari kantor pajak. Bedanya kalau surat cinta biasa, itu bikin kita berbunga-bunga hati kita. Kalau misalnya dari kantor pajak, bikin kita keringet dingin. Tapi tenang aja guys, gue nggak sendirian hari ini. Gue sudah bareng pengamat perpajakan dan juga kebijakan publik, Mas Aditya Chandra. Halo, capek ayo diundang lagi sih ya di Taste Time with Mirza. Apa kabar, Ras? Awal. Oke, kita mau bincang-bincang masalah SP2DK ya. Siap. Kira-kira SP2DK tuh apa sih mas? SPK itu surat cinta dari Kapolri, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi ya intinya pertama kita jangan panik dulu sih kalau terima itu sih sebenarnya Pak Peter. Jadi semacam kayak verifikasi dari ada perbedaan nih gitu, perbedaan para APP sama yang dilaporin. Ya, sebetulnya SP2DK itu banyak hal yang bisa diklarifikasi ya dari wajib pajak baik. Jadi macam-macam apakah itu dari penghasilan ya, dari biaya hidupnya, atau bahkan dari exchange of information Pak. Exchange of information berarti dari sumber-sumber dari luar negeri. Dari luar negeri, dari dalam negeri. Oke. Berarti banyak banget data-data yang mungkin kan beda gitu ya dari wajib pajak sendiri dengan data-data yang ada di luar beda gitu. Pastinya beda, apalagi kalau misalnya kita nggak rapi ya menyimpangnya ya dokumentasinya seperti itu. Jadi intinya guys, kayak lu lagi pacaran, jadi kalau misalnya lu bilang sama pacar lu lagi mau tidur nih gitu kan, tapi jam 2 pagi lu masih kelihatan online gitu. Oh enggak, di WhatsApp kok itu dan ekor gitu, hilang gitu ya. Jadi makanya itu ada permintaan verifikasi gitu ya. Ada trigger. Oke, jadi biar nggak cemburuan banyak gitu ya, jadi SP2DK. Betul. Untuk verifikasi apakah sebenarnya benar nggak sih data-data yang dari luar ini ceritanya seperti apa nih wajib pajak? Jadi masih gentle reminder ya, Masih notifikasi. notifikasi. Jadi belum ada pemeriksaan gitu ya. Ini kira-kira yang mana nih yang benar gitu ya. Oke deh. Oke, jadi kalau misalnya ada SP2DK di surat cinta dari kantor pajak, kira-kira setnya gimana tuh Mas An? Tadi seperti saya bilang di awal ya, pertama kita jangan panik dulu. Buka dulu dari uploadnya, pelan-pelan dibaca. Ini suratnya benar. Suratnya surat apa dulu nih? Kalau benar, seperti yang kebanyakan diterima oleh orang SP2DK, surat permintaan penjelasan dan atau keterangan. Jadi sifatnya klarifikasi. Nah itu dibaca pelan-pelan tuh. Biasanya kan nomornya ada banyak. 1, 2, 3 mungkin sampai 10. Oh sekarang ada ini lagi SP2DK sekarang katanya sampai Z sekarang A, B, A, C, A, D, makanya aneh banyak banget nih. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa ditanyakan ya oleh KPP ya. Tadi saya sampaikan di awal, kalau orang pribadi mungkin penghasilannya sudah sesuai atau belum dengan biaya hidup atau dengan daftarnya seperti. Wajib pajak badan gimana tadi? Kalau wajib pajak badan idealnya namanya kita ngeluarin faktor pajak keluaran itu harusnya idealnya sama seperti sel. Cuma kadang-kadang ya ada juga yang WP yang pencatatannya nggak rapi itu sehingga masih ada selisih di situ. Mungkin PPH sama PN-nya harus polarisasi ya. Tapi kan sebenarnya ada aja yang nggak bikin balance kan, nggak equal kan, tetap ada aja kan. Dan itu harus diklarifikasi kan gitu kan, bukan berarti Anda salah itu kan ya. Oke, contoh kan Mas. Nah kalau misalnya terkait dengan IOI misalnya kita sebagai wajib pajak mungkin lupa nih kita punya 10 rekening, bisa jadi kan ada 2 rekening di luar negeri. Nilainya mungkin nggak seberapa ya idol ya, mungkin 10 juta, kalau misalnya 20 juta. Tapi ya itu tetap klarifikasi, kenapa nggak dilaporkan di SPT seperti itu. Dan yang kemudian yang paling sering itu adalah apakah daftar harta tika setelah digabungkan itu sesuai dengan penghasilan yang kita laporkan apa? Oke. Di surat itu udah jelas ya, Mas, ini SP2DK atas tahun pajak berapa gitu ya. Lalu yang dipermasalahkan tuh bagian yang mana gitu ya. Mana poin-poin apa yang diminta gitu ya.
Oke, lalu apa nih selanjutnya kita menyiapkan pendukung biasanya atau gimana? Jadi tentu KPP nggak cuma menerima penjelasan secara lisan aja ya, tentu secara tertulis, secara data, soft copy, secara copy juga, mungkin kontrak, invoice, kemudian ada bukti potong, semua itu harus dirangkai sehingga ceritanya inline nih dengan apa yang sudah kita laporkan. Oke, kadang-kadang juga contoh tadi Mas Adi bilang dipotong gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya yang kitanya rapi tapi lawan transaksi kita yang nggak rapi. Itu juga jadi masalah nih Mas. Pasti, makanya kemarin memang pada saat kemarin 2024 bahwa kan memang kontrak itu pasti kan dilakukan bukti potong oleh lawan transaksi. Nah itu seringkali kalau misalnya memang karyawan kita ada kesulitan dalam menagih bukti potong, itu ada aja lah kita nggak balance-nya ya. Itu memang super sih, kerjaannya super berat di situ ya. Nah kalau kita transaksi sama government ya, itu banyak yang nggak rapi ya. Itu harus betul-betul, kita harus bikin kertas kerja yang betul-betul rapi lah, Right. seperti itu. Jadi karena kalau misalnya mereka yang nggak rapi, nanti kita juga bisa kena gitu kan. Iya, jadi memang dasar dokumen pendukung, kelas kerja, ya semua harus inline, harus ceritanya bagaimana nih supaya bisa dijelaskan dalam SPT tahunan kita. Seperti itu. Jadi logikanya nyambung, PMP buktinya ada, kita bisa asumsi-asumsi gitu kan. Betul. Jadi kalau balik lagi, kalau misalnya apa yang diklarifikasi oleh KPT harus kita sediakan data dan dokumen pendukungnya, lalu kemudian sifatnya rasional ya pada saat kita bikin penjelasan tertulis, datanya bagaimana ceritanya untuk kita laporkan ke SPT supaya ya memang balance gitu. Tapi ya ada aja lah paling kita kurang bayarnya biasanya, kalau misalnya kita nggak rapi ya kita kurang bayar. Pasti ada kurang bayar dari SP2DK. Kalau nggak rapi pasti ada. Ada nggak pernah nggak kejadian satu SP2DK yang benar-benar clear nggak ada dari kurang bayar sama sekali? Bisa, tapi memang peluangnya memang ini ya, apalagi kalau misalnya pelaku UMKM gitu ya, sering namanya dokumentasi sering diabaikan, kemudian PO segala macam sering mungkin terhapus atau bagaimana, karyawan silih berganti, dokumentasi nggak inline seperti itu ownernya bisa jadi gelagapan tuh pada saat ditanyakan dokumen pendukungnya tuh Kak Firza, seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak agapan, tahu kan harus kemana? Oh, konsultasi ke profesional. Temui saya. Oke. Oke, bukan makin lumayan lah tadi. Kira-kira contoh-contoh dong SP2DK-nya seperti apa sih misalnya? Baik, contoh sederhananya mungkin kalau misalnya orang pribadi ya, pada saat kita sudah laporkan nih biasanya SPT tahunan daftar harta kita misalnya 1 miliar lah misalnya. Kemudian penghasilan kita biasanya kita laporkan setahun ya misalnya 100 juta. Sebetulnya Penghasilan kalau kita tapi punya aset 1 M. dia aset yang bisa ditabung tuh 1 miliar. Sebetulnya Itu nggak matching ya. susah ya, suspennya ya. Maksudnya kalau misalnya kita inline-kan dengan biaya UMR saja, maksudnya UMR saja kan 60 juta aja setahun keluar mungkin itu. Ya berarti kan setahun dia bisa nabung paling bagus 40 juta. Nah ini untuk menciptakan daftar harta sampai dengan 1 miliar ini bagaimana nih? Kok bisa gitu? Oke, berarti apa namanya, ada indikasi ada penghasilan yang tidak Dilaporkan. Nah, dari situ nanti petugas pajak tentu mengklarifikasi ini apakah wajib pajak masih memiliki pekerjaan yang belum dilaporkan, apakah freelance atau mungkin dari bukti-bukti potong yang ternyata wajib pajak sendiri sebenarnya mungkin lupa ya nyimpan, oh ini ada bukti potong dari situ, oh iya itu benar, itu saya ngambil kerjaan di situ. Nah dari situ dihitung kurang bayarnya sehingga nanti pada saat sekian dari konseling menimbulkan kurang bayar teman-teman saya. atau mungkin memang ada income yang tidak ada bukti potong ya. Nah itu nanti akan tidak matching pada saat nanti di level selanjutnya di Wah, saya jalan ini kan gitu Mas, nggak ada tip. kalau misalnya numpuk duitnya di bawah bantal Aduh, akan raya. iya, bisa Ya. kayak oke. Intinya kuncinya transparansi ya Mas Adit ya. Ini depannya harus Harus transparan, jadi harus matching lah gitu kan apa yang dilaporkan dengan apa yang jadi real di lapangan seperti itu. Kalau untuk
wajib pajak badan kalau misal Kalau perusahaan tadi sempat singgung namanya kita sebagai penjual kan idealnya PKP ya, karena pajak kita menerbitkan faktur pajak tetap. Nah itu harusnya pada saat 1 tahun pajak itu inline tuh harus sesuai dengan paling tidak penjualan kita selama 1 tahun. Nah kalaupun memang ada selisih, taruhlah selisihnya misalnya nggak material ya mungkin nggak akan dikejar ya. Tapi kalau selisihnya sampai ratusan juta, sampai miliaran ya kan pasti dikejar. ini kan ada apa namanya kadang kala yang memang dia transaksi tidak keluarkan kartu mengeluarkan saldo gitu ya, atau nggak boleh kan boleh atau ya, tapi misalnya dia pembelian barang dia nggak beli di tempat itu kan berarti kan secara pembelian barang non-PPN. Jadi memang pada saat menerima surat dari KPP, kita betul-betul harus steady ya. Kita harus persiapkan dulu dokumen-dokumennya. Benar nggak yang dimaksud dengan penerbitan faktur pajak keluarannya sekian? Bisa jadi dari KPP mungkin juga nilainya ternyata berbeda nih dengan yang kita pegang. Jadi dari situ dulu tuh, dari situ baru kita lakukan penelusuran ke belakang. Penjualan kita sebenarnya berapa, pembeliannya berapa, yang mana yang seharusnya kita terbitkan faktur pajak, tapi mungkin karyawan kita mungkin lupa, kita pun juga terendor di situ. Nah itu kita harus bayar tuh PP-nya yang kurang bayar. Gitu, pemirsa. Kira-kira berapa lama sih mas untuk proses SP2DK itu di KPG? Oke, konseling SP2DK itu memang pada saat kita terima SP2DK seharusnya 14 hari ya. Tapi sejak era Covid kemarin memang kan ada kelonggaran lah, bisa sampai dengan 2 bulan sejak kita menerima SP2DK itu. Daripada prinsipnya sepanjang dari pihak KPP masih memberikan kita waktu ya, kemudian kita komunikasi dengan KPP yang lancar, ya seharusnya sih tidak langsung dilanjutkan pemeriksaan, masih ada waktu untuk diskusi dulu gitu. Iya, berarti dalam kata lain adalah tidak sekali ketemu langsung selesai ya, atau nggak mungkin? Bisa jadi ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, bisa nggak saya lulus? Saya biasa, oh gue hitung dulu nih, tapi operasional fee-nya harus berapa? Kurang kali cup. Ya mungkin kan pertemuan pertama mungkin Pak Mirza as a consultant baru perkenalan dulu. Siapa sih petugas? Ada tuh radio size. Bahwasannya mungkin kan Pak Mirza juga kemarin belum diberikan sama kliennya suratnya secara lengkap, datanya secara lengkap. Nah itu sebetulnya udah hal yang lumrah. Maksudnya kayaknya nggak pernah ada WP yang Hitung satu kali. bisa lang kali ya Pak Mirza. Ini semua data saya kayaknya nggak pernah ngalamin ini. Iya, tapi nggak sampai 10 hari juga sih. Paling kayak pengadilan. Ya seperti itu. Jadi kayaknya kalau 1 kali ketemu udah lah. Yang minimal 3 kali dulu. Iya, oke lah. Ya, jadi ajang silaturahim ya, biar bisa ngopi-ngopi terus. Jadi intinya adalah SP2DK kan membina ya, dalam artian agar bisa wajib pajak bisa lebih rapi gitu kan. Jadi memang harus sampai 2-3 kali ketemu sampai akhirnya nanti oke ada kesepakatan nih dari wajib pajak mau membenahi, dari KPP bilang oke approve gitu ya. Nanti endingnya adalah ada Biar konseling, BA, berita acara konseling ya. minutes of meeting. Jadi memang sepanjang konseling itu seharusnya dibuatkan teman-teman text time juga harus minta tuh namanya BA konseling atau minutes of meetingnya. Jadi sepanjang konseling itu membahasnya apa sih? Kemudian ada datanya tuh kita kunci dulu nih, kita bahasnya sepanjang dari mana, dari sampai mana. Kemudian kita juga harus tanya ke pihak KPP, ini kalian perkiraannya dengan data ini kalian menagihnya berapa. Yang paling enggak kita punya gambaran nih, jangan sampai kita betul-betul nggak memperhitungkan datanya dari mana sampai mana, kemudian apa yang dimaksud dengan tagihan dari KPP itu sebesar apa sih, seperti itu. Iya, intinya jangan panik ya. Jangan, kalau ada SP2DK jangan panik. Persiapkan data, iya. Kalau masih bingung juga, Lalu ini ya. Jalan ya, udah berjalan ya. Oke, tapi intinya sampai dengan case course sampai ada BA ya. Kayak BA-nya itu kesepakatan kalau misalnya wajib pajak mau memperbaiki gitu kan, atau mengklarifikasi apa aja yang beda-beda dengan KPP gitu ya. paling nanti setelah ada kekurangan pembayaran pajak, baru-baru ini juga ada namanya SP3DK.
Jadi SP3DK itu nanti KPP juga memfollow up wajib pajak, bisa nggak sampai pembetulan. Jadi nggak cuma bayar, tapi juga pembetulan. Sebetulnya yang dilakukan KPP itu juga sudah benar. Kenapa? Karena kalau dengan pembayaran saja tapi tidak dilaporkan pembetulannya, kan pembayarannya masih gantung ya. Kayak gua. Justru kita lebih cek ke SP3DK sendiri. Dibayar, ada SPT pembetulan. Betul. Sehingga nanti mendapatkan biaya konseling dan SP3DK. Oke, dalam artian lu bayar buat apa nih gitu. Maksudnya lu bayar atas yang mana nih, yang jam keberapa? Itu juga untuk menghindari, kalau dulu kan menghindari ya PBK lagi ya. Pembetulan SP2 di PBK lagi. Jadi ya Orang orang susah itu mikir apa nih. sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa. Iya. Jadi apa namanya, sekarang udah lebih mature ya prinsipnya ya. Betul, sekarang dengan adanya Cortex, PBK itu betul-betul diteliti, betul-betul diteliti oleh KPP, sehingga yang mana-mana saja yang masih bisa di PBK, yang nggak seluas sebelumnya. Oke. Jadi guys, kalau misalnya ada SP2DK gitu ya, siapin data-data gitu kan, buat penjelasan yang logis gitu ya, masuk apa namanya, Ke diskusi konselingnya ya harus betul-betul prepare lah, data dokumen, kontrak, invoice dipotong, buku rekening, semuanya lah dibawa. dan kalau ribet hubungi konsultan. Nah, itu kan. Jadi SP2DK bukan akhir segalanya ya guys ya. Jadi kalau dihadapi dengan benar mungkin bisa jadi momentum untuk introspeksi gitu kan. Iya. Baik Kang gitu. Sebetulnya dari KPP juga niatnya mengingatkan ya. Jadi dalam artian misalnya ada SP2DK nih, kita menerima SP2DK, kita melakukan pembetulan. Tapi ke depannya diharapkan ada perubahan behavior tuh Pak Mirza. Perubahan behavior supaya kita tidak kena alhamdulillah, maksudnya kita kemarin diingatkan nih sama KPP terkait dengan bukti potong yang belum dilaporkan, rekening yang belum dilaporkan, partai yang mungkin ada yang ketinggalan ya. Karena kalau misalnya kita cuma 5 kan kita bisa ngitung tuh di lurus 1, 2, 3, motor 2, mobil 1, istri, anak, tadi itu bisa dihitung ya. Tapi kalau misalnya hartanya 100 items, itu sebetulnya wajar-wajar aja sih ada yang lupa. Ya ada gitu punya loading sendiri nih. Dan missing 1-2 yang masih wajar lah ya. Kalau menurut kita ya sebetulnya nggak, ya wajar-wajar aja. Harus benerin betul. Walaupun 100 item namanya yang missing 2 kan lebih bener ya. Ada skin dari lain atau belum sama apa nggak saya gimana? Belum. Siap. Oke, thank you banget Pak Adit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita ngomongin masalah pemeriksaan pajak. Semoga bermanfaat. Siap. Lanjut, bye.